Salam saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan sekolah sahabat dari Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 Jumat Yesodipuro. Dan kita tiba pada pelajaran hari Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Dan pelajaran di hari Kamis ini dengan judul kecil adalah sangat panas. Yaitulah judul pelajaran di hari Kamis. Sama seperti judul besar pelajaran sekolah sahabat di pekan ini. Saudara, dalam pelajaran hari Kamis ini sesuai dengan judulnya, sangat panas, bercerita mengenai cawan lebur Allah yang sangat panas. Kadangkala kita merasakan mengapa sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mengalami kesukaran, pergumulan hidup, penderitaan, yang seolah akhirnya membuat kita berpikir apakah Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang penuh perhatian. Karena di tengah pergumulan hidup, kesukaran, penderitaan yang saudara dan saya alami, Tuhan masih berharap kita setia kepadanya. Kita beribadah kepadanya. Jadi seolah Tuhan tidak ada toleransi. Apakah benar demikian? Tuhan adalah Tuhan yang tidak punya toleransi. Tuhan adalah Tuhan yang tidak menunjukkan kasih dan perhatian. Karena di tengah kesukaran, pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan sepertinya hanya berfokus kepada kesetiaan kita. Saya mau katakan Tuhan tidak bertoleransi terhadap dosa dan pelanggaran. Tapi Tuhan sangatlah mengasihi kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 di ayat yang pertama mengatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku." Ketika Tuhan pertama berbicara, dua kata pertama adalah janganlah takut. Artinya Tuhan tahu kita punya rasa takut, kita punya rasa khawatir. Dan yang kemudian dia katakan, aku inilah yang menebus engkau. Saudara, jangan takut, dan Tuhan berkata, akulah yang menebus engkau. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita yang menciptakan, dan bahkan setelah kita jatuh ke dalam dosa, dia tidak meninggalkan kita, dia bahkan membuat rencana untuk menyelamatkan, untuk menebus kita. Sehingga pantaslah ketika Tuhan berkata, janganlah takut, dan seharusnya lah kita untuk membenamkan rasa takut kita di bawah penyertaan Tuhan, di bawah perlindungan Tuhan. Dan di ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Dalam ilustrasi di ayat yang kedua, Tuhan berkata, kalau kita melewati air, Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita menyeberang sungai bahkan dengan arus yang deras, Tuhan akan membuat kita tidak akan terhanyut. Dan bila mana kita melalui api, maka kita tidak akan dihanguskan. Api tidak akan membakar kita. Kita mungkin masih ingat cerita ketika orang Israel menyeberang Laut Merah. Atau menyeberang sungai Yordan. Mereka tidak terhanyutkan. Atau kita juga ingat bagaimana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal yang ketiga. Ketika mereka menolak menyembah patung emas Raja Nebukadnezar, mereka dilemparkan dalam dapur api, tetapi tidak sedikit pun dari pakaian atau tubuh mereka ada bau terbakar. Yang terbakar cuma satu, saudara, yaitu tali yang mengikat tangan mereka. Tetapi untuk tubuh dan pakaian mereka tidak ada bau hangus dan tidak terbakar sedikit pun oleh api. Jadi saudara, tetapi bagaimanapun juga masih muncul pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan kita melewati cawan lebur yang sangat panas? Untuk apakah semuanya itu? Ada tiga alasan. Yang pertama, bertujuan bukan untuk menghancurkan saya, melainkan dosa. Tuhan hanya ingin di tengah pergumulan, kesukaran, penderitaan yang kita alami, hanyalah supaya dosa itu boleh dikikis daripada kehidupan kita. Lalu yang kedua, yang masih berkaitan dengan yang pertama, bahwa Tuhan ingin memurnikan kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi selain untuk mengikis dosa dari kehidupan kita, tapi juga adalah untuk memurnikan kita. Dua hal yang sangat berkaitan. Iman tidak akan bisa murni bila mana dosa tidak disingkirkan. Dan yang ketiga, untuk menolong kita mengerti bahwa Tuhan tetap memelihara kita dengan lemah lembut. Sekalipun kita merasakan duka cita, kita merasakan penderitaan, kesukaran, kita boleh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita,
tapi dia merasakan, dia tetap memelihara kita dengan lemah lembut. Mari kita mengingat semua bentuk perlindungan Tuhan di masa lalu. Kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran dan jaminan Tuhan tidak akan meninggalkan kita di tengah kesukaran hidup di masa ini dan di masa yang akan datang. Demikian pelajaran Selasa Sabat kita di hari Kamis ini, dan sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, bila mana kami melihat, mendengarkan pelajaran Selasa Sabat di hari Kamis, kami bersyukur meskipun kami melewati cawan lembur yang sangat panas, segala macam pergumulan, kesukaran hidup, semuanya diizinkan oleh-Mu karena Engkau ingin menyingkirkan dosa dari kehidupan kami, dan Engkau ingin memurnikan iman kami, dan di saat bersamaan kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi kami dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Amin.